Oke, assalamualaikum. Halo para manusia santuy, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan selalu santuy. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Survival Box. Film ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang terjebak di dalam sebuah bunker di tengah-tengah kehancuran bumi yang diakibatkan oleh ledakan nuklir. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya. Film dibuka dengan pengumuman radio tentang pengoboman kota Hiroshima pada Perang Dunia Kedua. Kemudian berlanjut dengan berita ancaman rudal nuklir dari Korea Utara dan Amerika Serikat yang sedang berada di ambang permusuhan. Scene beralih kepada seorang pria bernama Chris yang sedang mengadakan pesta usai kelulusannya di sekolah menengah atas. Sedikit informasi mengenai Chris bahwa ia merupakan anak dari keluarga Philadelphia yang kaya raya. Chris berjalan masuk ke dalam rumahnya lalu bertemu dengan seorang temannya yang bernama Kit. Di sana ia sedang melihat berita dari tweet Presiden Donald Trump yang memberikan sindiran kepada Presiden Korea Utara mengenai senjata nuklir miliknya yang dianggap paling kuat dan tak lama lagi akan segera ia luncurkan. Di sisi lain, seorang pria bernama Josh sedang mengobrol bersama kekasihnya yaitu Camilla. Kemudian Chris datang meminta Josh untuk foto bersama karena ibunya menginginkan hal itu. Di depan rumah, saudara tiri Chris yang bernama Scott datang untuk ikut serta dalam pesta. Kemudian Chris mengajak dua orang temannya lagi yaitu Amy dan Travis untuk segera bergabung dalam pesta yang digelar di sebuah bunker di ruang bawah tanah rumah miliknya. Semua orang turun ke sana termasuk Kit yang selalu menyendiri. Semuanya berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Hingga akhirnya pesta pun berakhir dan semua orang telah pulang ke rumahnya, kecuali Josh, Chris, Scott, Travis, Amy, Camilla, dan Kit. Scott yang masih mabuk berusaha membuat Camilla yang sedang murung karena kematian ibunya untuk tersenyum, namun sayangnya ia malah membuatnya marah. Shut up, Scott. What? I mean, you're hot, but like, would it kill you to smile? Tak lama setelah itu, Ben mendapat perintah dari ibunya Chris untuk segera memberitahu anak-anak bahwa mereka harus membersihkan tempat tersebut dalam 10 menit sebelum mereka keluar dari sana. Play like that. 10 minutes. Namun karena tidak mendengarkan perkataan dari Ben, akhirnya tak lama setelah itu lampu di tempat tersebut mati dengan sendirinya. Guys? Dan beberapa saat kemudian, lampu kembali menyala disertai dengan suara peringatan dari sistem bunker yang mengatakan bahwa keamanan bunker telah diaktifkan. Security protocols 1 through 33. Scott yang merasa ketakutan langsung menuju ke pintu untuk segera keluar dari sana. Namun ia dihentikan oleh Chris dan Josh karena untuk berjaga-jaga bila mana nuklir yang diberitakan sebelumnya telah diluncurkan pada malam itu. You'll when the wave hits. Look at rain, man. Josh, Just in case. Okay? Oksigen untuk ruangan telah diaktifkan. Chris berusaha mencari siaran radio sementara Kit mencoba untuk menghubungi keluarga di rumah, namun sayangnya tidak satupun dari panggilannya yang dapat terhubung. Hari pertama mereka semua nampak depresi dengan keadaan. Travis masih tetap menggunakan alat bantu bernapas karena penyakit asma yang dideritanya. Kemudian mereka semua berunding untuk menyelesaikan masalah persediaan sumber daya untuk bertahan hidup di sana. Setelah diperkirakan, Chris mengatakan bahwa setidaknya mereka akan bisa bertahan di dalam bunker tersebut selama 8-9 bulan ke depan. Hingga akhirnya mereka memperdebatkan soal dampak dari ledakan nuklir, yang dimana Kit berpositif thinking bahwa ledakannya hanya berdampak pada lokal atau hanya menghancurkan kurang lebih 3 pulau saja. Namun itu hanya opini positif dari Kit dan mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Sampai akhirnya Scott mendapat sebuah pesan dari ibunya dari Dubai yang membuatnya merasa yakin untuk segera pergi keluar dari sana. world's still out there. Ketika hendak keluar, Scott mendapat sindiran keras dari Camilla. Josh mengatakan bahwa pesan tersebut hanya terlambat sampai kepadanya dan itu tidak membuktikan bahwa dunia masih aman seperti biasa. One text doesn't prove anything. It could be a satellite bouncing off delayed signals. Doesn't prove that. Hingga akhirnya Scott merasa emosi kepada Camilla, namun dihentikan oleh Kit dengan pistolnya. Kit sendiri menemukan pistol tersebut di lemari ruangan bagian belakang. I'm sorry, okay? Di hari kedua, Kit mulai mengkonsumsi obat depresi untuk meringankan pikirannya. Kemudian Scott mendatangi Kit lalu mempengaruhinya untuk keluar dari bunker tersebut. Dan ia pun akhirnya memberikan pistolnya kepada Scott, lalu mereka berdua pergi menuju pintu keluar.
Di sana mereka kembali berdebat hingga akhirnya Amy mengatakan bahwa sebenarnya ia sedang hamil. Get the one thing that's gonna help you. Because I'm pregnant. Dan karena hal itu, Kit akhirnya memutuskan untuk tidak jadi pergi dari sana. Sementara Chris akhirnya memberikan salam perpisahan terakhir kepada Scott atau kakak tirinya untuk kepergiannya. Di hari ke-11 mereka pun mulai mengatur persediaan sumber daya pangan untuk 8 bulan ke depan. Chris mulai merencanakan penanaman hidroponik untuk menambah sumber daya. Namun terlihat raut wajah ketidaksenangan ditunjukkan oleh Kit dan ia menyarankan kepada Amy untuk menggugurkan kandungannya karena untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Maybe we should think about an abortion. Di hari ke-30, Kit terlihat seperti merencanakan sesuatu kemudian pergi ke tempat penyimpanan makanan lalu mengemasinya. Aksi Kit pada saat itu diketahui oleh Camilla dan di pagi harinya ia pun melapor kepada Chris dan Josh serta Travis. She was taking food, Josh. I know what I saw. Di salah satu ruangan, Chris kembali mencari siaran radio untuk meminta pertolongan kepada siapapun yang masih bertahan hidup di luar. Hingga akhirnya mereka melihat monitor CCTV yang telah terpasang di luar bunker. Terlihat Scott ternyata masih hidup namun kulit wajahnya nampak lumpuh akibat radiasi. Ia juga menuliskan sebuah pesan di detik-detik akhir kematiannya. Chris yang melihat kondisi dari saudara tirinya itu merasa sedih dan memutuskan pergi keluar untuk menemuinya. Namun ia tahu itu adalah hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Di hari ke-104 terlihat tanaman hidroponik mereka telah tumbuh dan Kit sedang berada di tempat penyimpanan makanan. Chris yang melihatnya tidak berpikir panjang dan langsung membenturkan kepala Kit karena teringat perkataan Camilla tentang dirinya yang telah mencuri makanan di malam hari. Namun sebenarnya, Kit berada di sana hanya untuk menyimpan makanan untuk bayi Amy yang hendak lahir. Your baby. Kid. Karena merasa bersalah, akhirnya Chris menjumpai Kit di ruangan Amy. I'm sorry. Setelah itu Kit menemui Camilla untuk meminta maaf dan mengatakan yang sebenarnya bahwa dirinya tidak pernah berniat untuk mencuri. Namun karena Camilla hanya melihat Kit dari segi penampilannya yang begitu dingin dan cuek, ia pun masih menganggap bahwa Kit adalah antagonis yang tidak bisa dipercaya. Karena terpuruk dan merasa sakit hati, akhirnya ia pun pergi keluar untuk menemui jasad Scott lalu mengambil jas anti radiasi dan juga pistol yang dipegangnya. Terlihat juga bangunan di sekitar bunker telah hancur akibat ledakan dari nuklir beberapa bulan yang lalu. Sedikit informasi bahwa jas yang disediakan dalam bunker tersebut hanya berjumlah 2 biji saja, dan karena hal itu, hanya ada 2 orang yang dapat keluar dari bunker tersebut. Di sana Kit meminta kepada Chris dan yang lainnya untuk segera membagikan bagian persediaan makanan dan obat-obatan kepadanya agar mereka semua percaya bahwa ia tidak pernah mencuri. Here's what's gonna happen. Dan setelah diperdebatkan, akhirnya Chris mau tidak mau harus menyerahkan bagian untuk Kit. That's what you want? Divide this stuff. Di hari ke-217 persediaan oksigen hanya tersisa sekitar 22% saja. Nampak keadaan di luar diperlihatkan dari sudut pandang Josh yang sedang berlari di tengah-tengah kehancuran dunia yang diakibatkan oleh ledakan nuklir. Tidak ada bangunan yang utuh apalagi tersisa di sana. Di hari ke-240, mereka mendapat saluran radio dari tim evakuasi yang sedang mencari korban selamat pasca ledakan nuklir. Mereka juga memberikan alamat bagi yang mendengar saluran tersebut untuk pergi ke tempat evakuasi yang berjarak 600 mil dari bunker. Setelah dirundingkan, Amy dan Chris memutuskan untuk pergi terlebih dahulu ke tempat evakuasi yang nantinya mereka akan mengirimkan bantuan untuk Josh, Camilla, Travis, dan Kit yang tersisa di bunker. Ekspresi bahagia pun ditunjukkan oleh Josh dan Camilla karena mereka akan segera terbebas dari bunker yang telah mengurungnya selama berbulan-bulan. Chris telah selesai mengemasi barang-barangnya dan ketika Amy hendak pergi, ia merasakan sakit yang amat hebat dari perut menandakan bayinya akan segera lahir. Dan mereka pun membantu Amy melakukan persalinan di tempat tersebut kecuali Kit yang hanya mengintip dari kejauhan. Setelah melahirkan bayinya, Chris dan yang lainnya merasa terpukul karena ternyata Amy telah meninggal. Kemudian Chris menulis sebuah surat untuk dibaca oleh Josh, Camilla, Travis, dan Kit yang berisikan ucapan selamat tinggal karena Chris akan pergi keluar untuk menguburkan jasad Amy. Dan ketika Josh melihat jas anti radiasinya, ternyata jas tersebut masih tersisa 2 biji yang artinya Chris pergi keluar tanpa menggunakan jas. Oh, Chris. Bersamaan dengan itu, penyakit asma yang diderita oleh Travis semakin parah. Dan tak lama setelah itu, ia pun akhirnya meninggal juga.
Di hari ke-249 yang tersisa hanyalah mereka bertiga dengan satu orang bayi putri dari Amy. Suatu waktu Josh meminta kepada Kit untuk menyerahkan pistol yang sebelumnya diambil dari Scott kepadanya. You get the gun, and you bring it in here. Make me. Namun Kit justru malah mempermainkan perkataan dari Josh tersebut. Dan ketika si bayi menangis, Kit datang untuk menggendongnya. Namun ia dihentikan oleh Camilla karena Kit tidak diperbolehkan untuk menyentuh bayi Amy. She's mine. You stay away from her, I'll fucking kill you, kid. Hingga akhirnya Kit mengambil pistolnya untuk merencanakan perbuatan jahat kepada Camilla. Dan tepat di hari ke-251, pipa saluran air mengalami kebocoran. Karena hal itu Josh bergegas untuk segera memperbaikinya. Bersamaan dengan itu, si bayi telah menghilang dibawa oleh Kit ke suatu tempat. Di salah satu ruangan, Camilla diserang oleh Kit yang mengharuskannya baku hantam di sana. Namun pada akhirnya Camilla berhasil menghindari Kit dan ia pun mengambil bayinya di suatu tempat. Bersamaan dengan itu, Kit datang menghampiri Camilla dan menodongkan pistol ke arahnya. Beruntungnya Josh datang tepat waktu dan berusaha menenangkan Kit yang ternyata ia hanya ingin menggendong si bayi. Camilla pun akhirnya menyerahkan bayinya kepada Kit untuk ia gendong. Dan mereka juga memberikan nama untuk si bayi dengan sebutan Amy. We're going to call her Amy. Kemudian setelah itu Josh bersama Camilla dan si bayi pergi keluar untuk segera pergi dari bunker mencari bantuan dan tempat yang lebih layak dengan 2 jas anti radiasi yang mereka gunakan. Sementara Kit telah merelakan si bayi dan ia memutuskan untuk menetap di sana. Dari luar terlihat yang awalnya rumah mewah milik keluarga Philadelphia, sekarang telah hancur berubah menjadi pepohonan yang mengelilingi sekitar bunker. Dan setelah itu, tamat cuy. Oke, sekian saja untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton, stay santuy dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.